Halo semuanya, kami dari kelompok 3 mata kuliah kelembagaan yang sekarang sedang berada di Desa Wisata Penting Sari, yang dimana kami membahas 5 ABCJM. Yang pertama yaitu akademi, yang kedua B yaitu bisnis, C community, G government, dan media. Nah, di sini kami di Desa Wisata Penting Sari akan melaksanakan wawancara dengan salah satu pengelola yang dimana yaitu videonya ada di berikut ini. Saksikan. Oke, semua 3 dan 1 katakan apa? Buddha. Desa Wisata Penting Sari berhenti. Oke Mas, izin memperkenalkan diri. Kami dari Prodi Bisnis Perjalanan Wisata Sekolah Vokasi. Di sini kami mendapatkan tugas untuk mewawancara pihak pengelola dari Desa Wisata Penting Sari. Nah, kami mendapatkan tugas dari mata kuliah kelembagaan berupa tugas akhir semester yang dimana kita perlu mewawancara. Oke. Sebelum itu kami izin memperkenalkan diri. Saya Linda Andrita. Saya Fitri. Nama saya Jenitra Naraswari. Untuk Masnya sendiri dengan siapa? Oh, tidak sendiri ya. Kalau saya sendiri juga bisa biasa dipanggil dari bagian sekretaris pertama Wisata Penting Sari. Mungkin langsung ke pertanyaan. Oke. Ya, pentahelix ya. Pentahelix itu kan ada A, B, C, D, M. Ya. Akademi, bisnis, Betul. community, government, and media. Mungkin kita dari A dulu ya, Mas. Boleh. Kita Mungkin akademisi yang menjadi pembimbing Penting Sari dari awal banget itu siapa sih? sebenarnya kalau akademisi itu kebetulan kalau dibilang pembina dari awal itu kita alhamdulillah dari Penting Sari berdiri, mulai awal berdiri itu kita kolaborasi dengan akademisi itu nggak cuma satu ya, jadi emang udah langsung banyak nih. Ibaratnya kita minta tolongnya nggak cuma ke satu kampus saja, tapi ke berbagai macam kampus, ya ternyata dapat respon yang luar biasa juga di awal kita berdiri 15 April 2008 itu. Salah satunya dulu yang mungkin cukup intens itu adalah Sanata Dharma, di mana kebetulan Penting Sari ini tuh kita punya Wisma Sanata Dharma. Jadi di kampung Penting Sari itu di paling ujung itu ada Wisma Sanata Dharma. Jadi mungkin karena ada kedekatan itu ya, jadi ada Wismanya Sanata Dharma di Penting Sari, kemudian kita mau bikin desa wisata dan mungkin kita memerlukan ya tukar pikiran. Nah akhirnya kan mungkin karena ada kedekatan wilayah juga, saat itu mungkin dengan Sanata Dharma mungkin lebih cukup intens. Tapi selain itu juga kita juga berkolaborasi dengan sekolah-sekolah pariwisata, karena kan nanti dari situ muncul tuh dosen-dosen praktisinya, kemudian orang-orang yang mungkin lebih expert di bidang pariwisata. Nah itu apalagi di 2008 kan ya kita masih memulai Penting Sari dengan basic pariwisata itu masih bisa dibilang ya tidak semua itu paham tentang pariwisata, apalagi bisnis model desa wisata. Kemudian dengan hadirnya sekolah-sekolah pariwisata itu, kemudian dari berbagai macam praktisi, akhirnya itu kan bisa membimbing secara tidak langsung, membimbing kita bagaimana sih pengembangan kedepannya. Selain itu seiring berjalannya waktu kita akhirnya kolaborasinya nggak cuma kampus pariwisata aja, tapi juga kampus-kampus negeri seperti UGM, UNY, kemudian UPN, UIN, bahkan tidak hanya yang lingkup Jogja aja, tapi bahkan sampai di lingkup seluruh Indonesia. Jadi kita juga berkolaborasi juga dengan UI, IPB, IPB, gitu kan, bahkan sampai keluar pulau. Misalkan apalagi saat ini memang kita cukup intens juga berkolaborasi dengan Politeknik Negeri Samarinda, khususnya di bidang perjalanan pariwisata juga. Dan mereka seringkali hampir setiap tahun itu selalu mengirimkan anak-anak magangnya di Penting Sari dengan rentang waktu 4 bulan sampai 6 bulan. Selain itu, karena kita juga bagi kami akademisi itu tidak hanya tentang soal kita berdiskusi ataupun mungkin dalam artian mungkin seperti workshop ataupun seminar, tapi akademisi itu cakupannya lebih dalam lagi, antara lain seperti ada proyek-proyek dari mahasiswa, kemudian juga ada pengabdian masyarakat. Nah itu kan kita sangat terbuka sekali untuk mahasiswa itu datang ke tempat kami untuk dia mengadakan proyek, mengadakan masyarakat, KKN seperti itu. Tidak lain juga dari penelitian. Kebetulan kami alhamdulillah cukup senang juga karena ternyata banyak mahasiswa yang melirik Penting Sari untuk digunakan sebagai bidang penelitian. Dan dari hasil penelitian tersebut akhirnya kan kita juga punya data tuh, ternyata hasilnya itu seperti ini, analisanya seperti ini. Nah itu kan mungkin secara secara bentuk hasil itu mungkin tidak ada bentuknya, tapi secara data itu kan sangat terbentuk dengan hadirnya pariwisata
mahasiswa pada datang terus mengambil data di tempat kita kayak gitu. Kemudian juga yang cukup unik adalah penelitian tersebut itu tidak hanya terbatas dengan kampus-kampus di Indo, tapi juga di luar Indo pun juga ada. Jadi kemudian ada yang dari Filipina, kemudian ada yang dari Universitas of Purdue United States kayak gitu. Nah mereka tuh juga datang ke kita, apalagi dengan makin banyaknya penelitian yang bersumber di Gunung itu akan mempermudah bagi penelitian selanjutnya. Ketika ada dosen yang mungkin mau lanjut S3-nya, dia berpenelitian di sini, otomatis kan makin kredibel lagi nih Gunung Sari. Datanya juga makin konkret, makin lengkap, juga punya daya tarik sendiri buat para peneliti untuk bisa meneliti Gunung Sari. Kemudian dari hasil penelitian kita kalau udah ada hasil penelitian ternyata ada aspek yang perlu dikembangkan, ketika datang mahasiswa project itu bisa kita sodorkan berdasarkan data seperti ini loh. Jadi akhirnya mereka project itu udah ya hasil seperti ini ya kayak gitu. Ini ada temuan ya itu udah by data, by research, bukan hanya dari kata-kata orang aja, tapi by datanya memang seperti itu. Maka dari kita berkolaborasi yang cukup banyak. Terakhir di 2023 kemarin, kalau berdasarkan data, karena kita tahunan itu harus selalu kita rekap, kita itu ada 36 goal project bersama akademisi, terdiri dari 16 kampus yang berada di Indonesia maupun yang berada di luar. Pendampingan dan penelitiannya itu cuma di sektor pariwisata aja atau ada yang lain? Mungkin seperti contohnya dari geologi. Tadi sempat saya lihat kan ada di mana jalur lahar dingin. Mungkin ada beberapa peneliti dari geologi yang memiliki lahar dingin di sini atau gimana? Sebenarnya terkait kalau untuk jurusan yang selain pariwisata jelas kita tetap terbuka ya, apalagi kalau kita berbicara tentang pemasyarakatan itu nanti jatuhnya tidak hanya tentang pariwisatanya, tapi juga ada hal-hal lainnya yang berada di sekelilingnya. Karena betul seperti anak geologi, cuman aku nggak tahu jurusannya gimana, tapi dia adalah mengukur apakah air yang dikonsumsi di Gunung Sari itu, dalam artian yang bersumber dari mata air berada di Ubud atau di mata air di sebelah sana, apakah sebenarnya sampai di Gunung Sari itu masih layak minum langsung. Jadi karena kan kita pengen bikin water station seperti yang berada di luar negeri, jadi kita cuma tinggal memerlukan filternya. Sebelum itu dilakukan pemfilteran, kita harus mengukur dulu apakah air tersebut itu layak atau tidak. Kalau memang hanya menggunakan filter tersebut bisa langsung diminum. Dan ternyata hasil yang menyatakan bahwa bahkan tanpa alat filter pun sebenarnya air dari mata air tersebut sudah sangat layak untuk diminum. Nah itu kan ibaratnya kalau kami hanya warga lokal dan tidak melibatkan akademisi kan susah ya maksudnya untuk membuktikan bahwa ya secara data masih aman loh untuk diminum ya. Jadi sebenarnya kalau yang di Gunung Sari pendampingan itu tidak hanya tentang pariwisata aja, jadi ya menyasar ke berbagai macam sektor. Dan ketika kita bilang sasarannya adalah masyarakat, saya rasa hampir semua jurusan itu mungkin masih bisa masuk ke dalamnya. Jadi hanya beberapa yang mungkin kurang inline aja dengan kegiatan kemasyarakatan. Oke, mungkin kalau akademisi pertanyaan. Oke, ya. Mungkin yang berikutnya ke B ya, bisnis. Itu kan juga dari tadi kita perhatiin ada BCA ya, BCA yang bekerja sama sini ya. Mungkin ada lagi kan selain BCA yang bekerja sama? Betul. Kebetulan kenapa BCA itu bekerja sama dengan kita, kebetulan karena kita ngasih prioritas semua. Iya, kita orang itu nanti nasabah prioritas semua gitu. Jadi kayak kalau kita ngeluarin dompet tuh isinya cuman ya platinum buat itu lah. Amin ya harapannya. Nah, betul memang kita itu memang sangat dibina oleh BCA. Kita kemudian dibina dari tahun 2014. Salah satunya memang karena BCA menilai visi kita itu sejalan dengan BCA. Dalam artian adalah apa yang kita lakukan dengan desa itu sama-sama berkelanjutan. Kemudian BCA melihat ada potensi grow-nya. Dalam artian gini, sebuah bisnis ataupun perusahaan dia tidak akan memilih desa wisata untuk dibina jika memang dia tidak satu visi ataupun pandangannya itu berbeda. Nah kebetulan di 2014 ketika bertemu dengan pihak BCA ternyata setelah berdiskusi ternyata visinya Gunung Sari ini cukup sejalan dengan BCA. Akhirnya terjadilah kesepakatan kita dijadikan desa binaan. Makanya kenapa hampir di seluruh
wilayah Sari itu gambar ataupun logo BCA itu gampang banget ditemukan. Betul. Jadi sekarang setelah kami semua pemandu kemudian para pengurus itu semua logonya BCA semua gitu. Jadi seringkali ya ketika kami memandu khususnya kami studi banding, kita selalu bilang kenapa nggak memberdayakan masyarakat lokal saja, kenapa justru pegawai BCA yang memandu kita gitu, padahal yang memandu adalah kami semua pengurus gitu. Cuman karena kita menggunakan baju biru, logo BCA, kemudian nempel biru seperti ini gitu kan, mereka menganggap bahwa oh pegawai BCA ya kayak gitu, kok nggak masyarakat lokal sih kayak gitu ya. Akhirnya kita jelaskan bahwa ya kami ini hanya masyarakat lokal biasa, kita masyarakat tunai yang memang desa kami yang dibina oleh BCA saja. Ya logo BCA itu udah seakan-akan melekat, makanya kami biasanya di pengurus itu udah terbiasa untuk dipanggil Mas Mbak BCA. Saking melekatnya BCA di Pondok. Kemudian selain itu, selain berkolaborasi dengan BCA, karena memang ketika suatu desa wisata itu sudah diteken MOU sebagai desa binaan, itu memang kita menghindari sekali untuk berjalan di dua kaki ya. Dalam artian adalah kita menjadi desa binaan orang lain. Nah, meskipun memang secara sektor mungkin BCA adalah perbankan, tapi kita juga tidak bisa tiba-tiba oh ya udah oke aku mau deh dengan Astra gitu, tidak dibina oleh Astra gitu. Nah, itu adalah salah satu yang tidak baik juga ketika kita dalam artian kita terlalu serakah untuk menerima binaan ataupun kebijakan yang berbeda ataupun mungkin Pertamina ataupun mungkin ya beberapa company-company yang besar juga gitu kan. Kebetulan sangat banyak sekali yang ingin masuk ke Pondok. Cuma memang kami sangat menjaga sekali bahwa ya kami sudah berkomitmen kami adalah desa binaannya BCA kayak gitu, dan selagi memang masih diperpanjang dan bukan dalam ini kalau memang BCA itu masih memperpanjang kontrak kami, ya kami akan terus setia karena kan kebijakan untuk penerimaan ataupun perpanjangan kontrak itu bukan di tangan kami tapi di tangan BCA gitu. Jadi kami hanyalah kalau kita di perpanjangan dan BCA di ACC ya alhamdulillah, tapi kalau enggak ya yang namanya pembinaan itu kan memang dia akan menyelesaikan pembinaan itu ketika memang dia dalam artian oh ini anak udah bisa lari, udah nggak perlu dituntun gitu. Itu kan berarti pembinaan sudah dianggap selesai. Untuk saat ini memang kami masih berjalan terus dan memang di tahun 2024 ini kita berperpanjangan juga gitu kan, jadi masih 2 tahun lagi kita masih dibina oleh BCA per 2 tahun. Nah, tapi sekali lagi itu adalah yang modelnya basisnya adalah desa binaan. Kenapa saya harus bilang basisnya desa binaan? Bahwa perusahaan itu memang ada dana CSR yang dalam bentuknya itu kami juga baru tahu ternyata ada 2 jenis. Yang pertama adalah CSR ataupun pembinaan. Yang kedua adalah dana, kalau kami bilang sih seperti dana sosial target. Dalam artian adalah dana sosial target itu dia bukan menjadikan desa tersebut binaan, tapi dia lebih murni ke hibah. Dalam artian kamu perlu apa sih kayak gitu, tak bantu deh gitu. Jadi bukan membina, tapi hanyalah memfasilitasi beberapa yang memang mungkin dibutuhkan gitu. Jadi kalau pembinaan itu kan tidak hanya ke sektor infrastruktur, kemudian ya sarana prasarana, tapi kan pembinaan juga dari SDM-nya, kemudian jalannya gimana, manajemennya gimana dan lain-lain. Kalau yang di sasaran itu tadi, kami memang sudah berkolaborasi kurang lebih kalau saat ini sudah dengan 2 instansi. Yang pertama di 2021 itu adalah dengan PLN Peduli itu memberikan bantuan kita kurang lebih senilai 100 juta dalam bentuk wifi gratis, kemudian komputer, kemudian juga dengan kamera, kemudian revitalisasi area camping ground. Itu adalah bantuan dari PLN Peduli, tapi sifatnya adalah bantuan tes sasaran. Ya kita sifatnya dia hanya aku ngasih ini ya, dia gitu. Setelah itu udah dan gitu. Pendengar ya ngasih feedback awal. No, gitu. Dan mereka juga tidak menuntut. Dalam artian gini, kita nggak perlu kok ada logo PLN di mana-mana. Kita nggak perlu kok kamu Pondok membuat ini. Kamu nggak perlu kok bikin ucapan terima kasih dan lain-lain. Jadi ibaratnya emang ngasih gitu, hanya ngasih gitu. Kemudian
kalau anggaplah kalau binaan otomatis kan teman-teman bisa melihat perbedaannya adalah semua elemen di Bening Sari hampir semua rata-rata ada logo binaan. Kalau yang di PLN itu dia hanya pasang logo satu logo aja, itu berada di area camping zone yang bekas direvitalisasi tok. Udah cuma itu tok gitu. Selainnya itu mau di komputer, mau di kamera, mau di wifi itu nggak ada gitu. Karena memang dia hanya selama 1 tahun kalau seperti itu kan ibaratnya memang kalau secara MOU itu kan program itu kan 1 tahun, jadi bukan dalam artian 100 juta itu langsung keluar 100 juta ya, tapi bertahap. Jadi misal 50 juta nih buat pembangunan area camping zone, monggo gitu. Minggu waktu anggaran 3 bulan, kalau kapan pun udah udah ini ya 10 juta bang kenapa? Kamera 10 juta ya kayak gitu. Memang bertahap, cuman waktunya hanya 1 tahun. Di 2024 ini kita kemarin baru juga second MOU dengan Bank Indonesia. Dalam artian kita juga menjadikan tempat sasaran penerima dana hibah. Kebetulan dengan total nilai yang kemungkinan akan diapprove adalah 326.928.000 rupiah. Itu penyasarnya adalah sesuai dengan RAP yang kita buat. Pertama 10 ATV, 2 proyektor action, 6 gazebo, kemudian 10 HP, kemudian ada 4 speaker pemandu, kemudian ditambah dengan kamera, lensa kamera, tenda dum, tenda UMKM, tenda support. Total project itu kurang lebih ada 18 project sasaran yang diterima dengan kisaran nilai itu tadi 326. Dan besok tanggal 20 ini, besok siang banget kita akan berangkat ke Bandung untuk capacity building bersama pegawai Bank Indonesia Cabang Jakarta. Makanya ketika kami mendapatkan tawaran seperti itu ya, baik dengan PLN, baik itu dengan BI, kami sudah berkonsultasi dengan pihak BPA apakah kami diizinkan untuk menerima bantuan tersebut. Dan setelah dikonfirmasi nggak apa-apa gitu. Dalam artian pelaku tidak itu menyebutkan sebagai desa binaan, tapi lebih ke ya hanya dana hibah aja gitu. Dan tidak semua desa wisata itu mendapatkan penawaran seperti ini gitu loh. Kapan lagi kita bisa mengajukan bantuan 300 juta, 100 juta dari PLN? Dan itu bukan kami yang meminta loh, dia yang datang sendiri. Dia datang sendiri menawarkan, perlu apa? Juga buat RAP-nya ini template-nya seperti ini, silahkan buat RAP-nya 2 minggu lagi dikumpulin ya kayak gitu. Awalnya kita cuma mikirin budget maksimal 290 deh gitu. Karena dari dia dibulatkan aja mbak dari 325. Nah itu kalau mengajukan seperti itu akhirnya kayak di tempat kami akhirnya kita olah tuh kira-kira apa sih 325 itu kita kayak apa ya, kayak gitu apa yang sekiranya emang kan kita ada list prioritas tuh sebenarnya kayak harusnya tahun ini kita pengadaan ini nih, harusnya tahun pengadaan ini nih, otomatis dengan hasilnya itu kan kita akhirnya ada bantuan untuk oke, jadi kita masukkan dulu LCD kita naikkan karena kita LCD baru punya 1. Kemudian mungkin di area sungai kita bisa tambah gazebo, naikkan gazebo. Kemudian di sekretariat kita perlu komputer yang mumpuni untuk desain grafis karena anak-anak kreatif mereka perlu edit video dan lain-lain itu butuh video yang cukup kencang gitu, karena video yang sekarang kan lebih untuk basic kantor aja gitu. Jadi kita masukkan itu. Seperti itu, makanya dengan bisnis itu sebisa mungkin tetap menjaga dalam artian adalah ranah profesional aja, karena jangan sampai dengan adanya bantuan-bantuan tersebut itu membukakan kita dan kita akhirnya justru yang dalam arti dengan akhirnya menyakiti ke semua pihak gitu loh. Jadi ke BPA yang sudah 10 tahun bersama kita sakiti, kemudian keluar PLN, bahkan atau mungkin kepada BI. Jadi kita emang sangat sekali menjaga relasi itu. Makanya kita kalau apa-apa memang kita harus dulu tanyakan dulu ke BPA, boleh nggak, aman nggak gitu. Karena ya mau bagaimana lagi, ini kayak peluang yang kalau dibuang itu sayangnya luar biasa, kapan lagi gitu. Bahkan bantuan tersebut lebih besar daripada kas kita gitu loh. Jadi kan kayak kalau kita mau pengadaan barang seperti itu, kita harus menunggu berapa puluh tahun untuk bisa pengadaan barang-barang selektif itu dengan kas kita sekarang. Kalau untuk yang sama tur wafatur gitu ada sih MOU-nya kerjasama. Kita nggak ada, karena kita basicnya adalah kita menganggap semua jadi kenapa kita tidak ada MOU. Pertama
di Lavatur itu total basecamp itu ada sekitar 26-27 basecamp dengan jumlah unit kurang lebih 1.500 ke satu area di lereng Merapi ya, yang di bawah. Nah, kenapa kita tidak mengalirkan energi? Karena kita biasa melakukan sistem giliran. Jadi, kalau aku ada tamu nih 100, oke nanti basecamp ini. Bisa ada tamu 200, mungkin bisa basecamp ini lagi karena udah. Ini bisa nanti kita gilir lagi ke basecamp sebelah kayak gitu. Jadi kenapa kita tidak pengen memilih? Karena kita juga ingin melakukan pemerataan, kita ingin membagikan rezeki dari Sementari tidak hanya ke satu basecamp, tapi ke beberapa banyak tempat kayak gitu. Jadi yang meratakan uang di Sementari pun juga tidak cuma dekat-dekat kami, tapi juga ada yang nanti sistem yang terjadi kita tetap libatkan kayak gitu. Jadi selagi kita juga menjaga menjaga silaturahmi dengan para pemangku usaha juga pariwisata itu kami, terus juga sebisa mungkin merangkul sebanyak-banyaknya. Jadi ini kan tiba-tiba misal, kita butuh untuk 500 wisatawan. Anggapnya satu basecamp mereka tidak cukup, kita undang satu basecamp lagi, jadi kayak nggak usah mencari job kayak gitu. Ada ikatan di situ. Maka kita tidak mengikat secara MOU adalah kesannya nanti ketika kita ambil satu, nanti pasti otomatis jawabannya adalah karena memang pengeluarnya cuma ke situ doang kayak gitu. Otomatis uang kita hanya akan mengalir ke situ. Tapi kita nggak memberikan yang biar ada kesempatan. Kalau untuk pengelolaan wisatawan, misalkan kayak kerjasama kayak yang FF online gitu kayak tiket.com, Traveloka dan lain-lain itu ada nggak sih Mas? Atau sama travel agent gitu Mas? Ada kerjasama kan untuk pengelolaan wisatawan? Kalau untuk OTT itu kita memang ada kolaborasi pertama jelas dengan Autorin. Ya, Autorin itu kita sudah ada kolaborasi dan memang maka kita sudah listing di Autorin juga. Untuk Traveloka, tiket.com dan juga itu kita sempat masuk di situ. Cuman kita memang tidak bisa memaintain orderannya. Karena apa? Ketika kita berbicara platform yang sebesar itu, tiket.com, Blibli, Traveloka. Nah itu kan dia sistemnya itu adalah dia kan bisa pesan suatu waktu tanpa melalui marketing kami kan. Dia bisa dalam artian dia hanya langsung pesan. Yang cukup berat adalah ketika kita harus menyinkronkan jadwal Sementari yang padat. Dalam artian satu bulan ini bahkan kalau misal aku punya aplikasi, mungkin aku akan tutup aplikasi itu karena kita sampai nggak bisa menerima tamu dari rombongan lain. Gitu loh. Kita sebenarnya sudah dari segi waktu itu kita sudah sangat over. Makanya kenapa kita sangat meminimalisir sekali dari pihak luar, karena kita sebenarnya mungkin orang bilang kenapa terus dari berlangganan gitu. Kita pernah juga mendengar ada yang bilang dia Sementari yang menerima rombongan besar untuk rombongan rumah mungkin bagi mereka receh gitu, tidak akan diterima. Sedangkan bagi kami adalah bukan berapa banyak jumlahnya, tapi berapa banyak kualitas yang bisa kita berikan. Kalau kita sudah rekod di satu rombongan, tiba-tiba nyusul 2 orang aja. Kita yang mau ngehandle, kan otomatis kita akan terpecah di rombongan yang besar itu kan gitu. Nah kita juga ini adalah justru rombongan kecil itu dia mendapatkan kualitas yang mungkin kurang ataupun kurang pelayanan kurang kami kurang. Berikutnya kita TC ya, dulu community. Berarti community itu ya masyarakat dari Penting Sari itu sendiri ya. Ini kan Penting Sari menurut kita ini kan sebuah desa yang sudah terkenal, sudah masif juga ya. Itu apakah semua warganya itu turut menjadi pelaku atau mungkin hanya sebagian besar aja, beberapa ada yang bekerja di luar mungkin atau bagaimana? Karena konsep kita di Penting Sari itu adalah pemberdayaan, jadi memang kami mengharapkan semua orang itu untuk dapat kita berdayakan. Tapi tidak menutup kemungkinan adalah memang tidak bisa semua orang 100% itu terberdayakan dengan adanya desa wisata. Tapi kita akan memastikan 100% masyarakat kita terdampak pariwisata. Beda ya, terberdayakan dengan terdampak itu beda. Dalam artian gini,
Kalau berdayakan adalah dia bisa join dengan kegiatan pariwisata, dia bisa menjadi pemandu, dia bisa menjadi pemilik homestay, dia bisa jadi keamanan kayak gitu. Nah itu kan jadi kita berdayakan menjadi tenaga-tenaga di pariwisata. Tapi ketika kita berbicara bahwa sasaran kita adalah 144 jumlah jiwa kita 475, dominasi 25% itu didominasi lansia. Nah otomatis ketika kita berbicara usia 75 tahun ke atas, kalau kita menggunakan pistol apakah 100%, berarti yang tadi semua 100% dalam pemberdayaan dan itu kita bicara mungkin gambar umur 80 ke atas lah. Mau kita berdayakan kan juga sudah terbaca, mungkin secara fisik mereka sudah mungkin kurang maksimal seperti itu. Makanya memang tidak semua orang itu ditemukan terberdayakan di pariwisata. Tapi kenapa kami bilang 100% itu akan terdampak dari adanya pariwisata? Iya, karena pertama setiap tahun kita itu ada bantuan itu banyak 2 kali. Yang pertama adalah bantuan ketika pembagian THR itu semua kakak itu orang dapat, baik yang kakak ataupun yang hanya tinggal di Penisari. Jadi kan ada tuh orang yang tinggal tapi kakaknya bukan di Penisari, tapi tinggal di Penisari, hanya di Penisari gitu. Nah itu pun juga dapat. Kemudian ketika akhir tahun kita ada berapa tahunan, kita akan pembagian SHU. Kemudian pembagian SHU itu semua kakak mau yang seperti tadi yang sudah bertahapan Penisari ataupun yang hanya tinggal di Penisari itu juga tidak akan dapat SHU. Kami bilang kita memang belum bisa memberdayakan 100%, tapi kita pastikan 100% terdampak. Dari kita sendiri, dari kas kita sendiri. Iya. Mungkin kalau hitungan tahun ya, dan pas hari raya Lebaran itu kurang lebih di angka 200.000. SHU per tahun itu kurang lebih 200.000. Nah, meskipun memang 1 tahun itu sebenarnya tapi nanti paling tidak itu mereka sudah ikut merasakan dengan pariwisata. Belum lagi dengan adanya dana sosial, kita di saat itu kita ada dana sosial. Mau siapapun itu yang sanggup, mau itu pengurus, mau itu pemandu, mau itu warga lokal biasa dalamnya kita tampilkan juga. Jadi secara negara tidak dalam kondisi terburuk pun kita akan mungkin hadir. Berikutnya kita ke G ya Mas, bagaimana? Udah pasti kan ini sama dibina sama Kemenparekraf ya Mas? Itu gimana ya Mas? Skema pelaksanaannya Mas? Sebenarnya kalau dengan government kita dan dengan Kemenparekraf, tapi dari segi persepsi pun kita sudah cukup dibantu ya. Nah itu pertama dari segi tingkat desa dulu, karena kan kita itu kan di tingkatnya kan gitu Mas. Nah dari desa itu apakah kita termasuk di tingkat desa, misalnya kan Unduharjo. Nah untuk kolaborasi kita dengan tingkat desa Unduharjo itu kita menjadi unitnya dari BUMDes. Kenapa? Karena darinya pariwisata itu kita menjadi unitnya untuk memasukkan dari BUMDes dengan dilakukannya penyertaan modal. Jadi di Indonesia kemarin dari BUMDes kita Unduharjo itu melakukan penyertaan modal 50 juta kami. Sehingga sekarang setiap bulan kita bisa memberikan kontribusi meskipun hanya sedikit dengan hadirnya ada penyertaan modal tersebut. Meskipun memang sasaran dari penyertaan modal itu tidak menyeluruh ke seluruh aspek pariwisata yang sudah ada, hanya di satu sektor yaitu di bantaran kali kuning atau bantaran sungai. Kenapa hanya di satu sektor itu? Peraturannya bahwa BUMDes itu tidak boleh merebut apa yang sudah dijalankan sebelum BUMDes tersebut hadir. BUMDes kali baru berdiri 2016, sedangkan kami sudah berdiri dari 2008. Kalau penyertaan modal diberikan untuk pariwisata Penisari secara cuma-cuma, maka setiap aktivitas yang dilakukan di pariwisata Penisari harus kita keadekan. Sedangkan bagi kami itu kami rasa kurang fair, karena apa? Di 2008 sampai 2022 tidak ada penyertaan modal yang diberikan, tiba-tiba mau dilakukan penarikan dana setiap bulan hanya dengan menggunakan 50 juta bantuan itu. Makanya untuk meminimalisir hal tersebut kita lakukan penyertaan modal itu di satu tempat aja, di satu desa yaitu khusus untuk aliran sungai. Dan bisa juga kita menggunakan sungai. Nah itu yang
bicara sertifikat kecamatan itu kita selalu lihat kita tidak ikut ambil aktif di kecamatan. Kita biasanya cukup ambilnya itu hanya di bagian korpornya, korpor dengan KM. Karena kita juga kita memiliki berbagai macam UMKM, kita selalu mensupport apapun yang memang kita ambil UMKM itu perlukan. Salah satu pengkajian di undang dan lain-lain, kita itu kita hadir. Kemudian seperti itu. Kemudian terkait dengan aturan sendiri kita juga cukup bantuannya juga sangat luar biasa juga karena dia cukup memperhatikan setiap misalnya seperti apa. Kemudian Pak Camat juga itu selalu terbuka ketika memang kita memerlukan wakil sendiri. Kemudian narik lagi di tingkat kabupaten, jelas dia pariwisata itu memang perannya sudah luar biasa. Dia juga mendampingi kita, kemudian memberikan info, memberikan peluang untuk kita mengadakan pameran. Bahkan di 2023 kemarin dia sempat membawa beberapa tamu dari pengusaha travel ini juga penting. Harapannya adalah kita bisa menggait para pemilik dan pengguna Indonesia ini untuk bisa memanfaatkan pengusaha lebih masif lagi. Itu. Kemudian kalau kita beralih ke tingkat provinsi, kalau provinsi itu juga kita lebih advance. Kenapa? Karena berdasarkan peraturan terbaru di Jogja untuk wisata yang menjadi pendidikan dan berkembang itu nanti dia dihandle oleh kabupaten. Tapi kalau udah sama mandiri itu nanti dihandle oleh provinsi sendiri. Kenapa harus ada pembagian seperti itu? Karena ketika empat desa wisata tersebut dijadikan satu dalam semua program, maka pasti akan berbeda. Kebutuhan seringkali dengan kebutuhan desa wisata yang sudah beriris pasti berbeda. Maka ketika kita bicara provinsi, mereka rata-rata lebih dibandingkan dengan desa wisata yang maju ataupun mandiri. Pembahasannya pun juga lebih jauh lebih ke depan. Salah satunya bagaimana sih meningkatkan kerjasama, kemudian bagaimana sih untuk pemasaran yang lebih ekspansi tidak hanya dalam negeri tapi juga luar negeri itu caranya gimana. Nah, langkah-langkahnya sebenarnya yang dilakukan di tingkat provinsi itu dia lebih ke bidang seperti seminar, workshop, ikut pelatihan, kemudian juga ikut event, tapi ranahnya lebih sensitif lagi karena memang provinsi itu yang mengambil untuk wisata mandiri maupun maju. Beralih ke kementerian, jelas kementerian itu ya ini kita semua kemarin kalau terkait dengan kerjasama dengan kementerian sendiri, ya alhamdulillahnya mereka kita cukup memiliki kedekatan juga dengan kementerian ini. Beberapa program ini bisa diberikan kepada kita. Salah satunya kemarin kita sudah dapat info bahwa ternyata misalnya kalau itu belum kemudian kalau ada administrasi seperti ini rencananya ke depan kalau ada lomba lagi itu bisa langsung disertakan karena perlu melakukan lomba dan lain. Kemudian beberapa program baru kemarin baru di tanggal 13 kemarin kita ambil dari pemerintah permintaan dari Kementerian Pariwisata untuk melakukan SPG di Desa Sari dan itu di tanggal 28 juga akan dilakukan SPG juga dari Kementerian Pariwisata untuk bidangnya hari kurang tahun juga, tapi akan menghadirkan desa wisata masih juga mandiri di DIY dan sekitarnya untuk dilakukan SPG penguatan kapasitas juga ini desa wisata peningkatan. Makanya memang kita tidak langsung mengambil beberapa program kita yang cukup diselaraskan dengan kita. Memang kalau secara bersama-sama kami rasa kolaborasi dari tingkat kami bawah pun di tingkat desa sampai tingkat kementerian kami rasa tetap perannya sama-sama penting, tapi mereka tidak punya tupoksinya masing-masing. Itu cukup kali ya. Yang terakhir di M maksudnya dia. Iya, desa wisata Pentingkari sendiri punya media sosial kan? Ada. Ya. Itu untuk update-nya itu setiap apa? Ada informasi tentang apakah? Kita kalau sosial media itu memang yang jelas kita ada beberapa proses yang kita gunakan. Pertama ada Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, kemudian tadi kita udah nggak aktif lagi. Jadi selalu hanya itu. Kalau untuk Instagram dan TikTok itu kita biasanya update itu ketika tamu datang atau tamu pulang. Sebenarnya memang
konten-konten yang ada di dalam sosial media kita memang hanya seperti riset harian aja, media kita. Dia memang kontennya itu bukan apa ya, memang sebenarnya bukan seperti di kota lain yang di mereka itu ada ini, tapi kami lebih ke menunjukkan bahwa memang sebentar ini hari ini ada tamu dari mana, hari ini ada tamu dari mana, hari ini dari mana. Jadi memang kami tidak yang terlalu hard selling bahwa sebentar punya wisata kreasi wayang, sebentar punya yang danau, kemudian sebentar punya gamelan, sebentar punya biasa, kita tidak yang hard selling seperti itu, tapi kita hanya menampilkan aktivitas wisatawan di hari itu menunjukkan apa aja. Tapi mungkin ketika dia mau out, ya kita tampil video potongan. Kemudian untuk YouTube memang kita belum terlalu dalam banget dunia YouTube, karena memang kalau YouTube itu kan editannya, kemudian juga mungkin propertinya yang dibutuhkan lebih besar, lebih banyak yang tidak terlalu dalam juga hal itu. Sosial media yang sebenarnya kayak gitu di Kalau yang paling tinggi itu dari mana? Media atau medianya. Iya. Berbicara media, kalau dikomentari sosial media itu memang menyumbang andil sebelum tidak terlalu berpengaruh. sangat tidak berpengaruh sekali. Karena apa? Market kita itu rombongan, bukan market personal. Kalau memang sasaran kita personal, mungkin sosial media itu tumpuan perang paling penting. Karena kita bersifat rombongan, sosial media itu yang sebagai portfolio. Jadi karena memang market kita adalah rata-rata sekolah-sekolah, yang menentukan datang ke penyelesaian itu adalah guru dan juga travel agent. Siswa sebagai pelaku utama, mereka tidak memilih di wisata penyelesaian karena biasanya mereka memilih mau ke Bandung, Jogja, Bali, atau Malang. Tapi kita tidak pernah diminta memilih. Kami di Jogja mau ke Prambanan, Borobudur, Kaliindo, Kendari, Desi, atau mana? Tidak ada pilihan. Kemudian misal mau ke Bandung, kamu mau ke CIB, Kawah Putih, atau apa? Tidak ada pilihan. Nah, kenapa bagi kami hal tersebut perlu kami sampaikan? Karena memang ada beberapa market-market yang ini seperti di wisata penyelesaian ini, karena kita masuk ataupun harus rombongan yang bisa berprestasi, pemangku kepentingan pengambil kebijakan itu rata-rata pasti adalah guru ataupun dan juga agent. Sehingga hadirnya sosial media itu bukan akhirnya melibatkan bahwa konten kita yang terus orang berkomunikasi dengan kita itu enggak gitu loh. Karena mau dia punya misalnya kita viral, orang-orang berkomunikasi dengan kita tidak bisa melakukan apapun karena tidak ada informasi. Nah, kalau market kita berbeda dengan mungkin dengan temuan-temuan di tempat lain, itu sudah menyesuaikan. Kalau kita harus beradaptasi dan lain-lain, otomatis memang market paling besar itu media yang digunakan yang beberapa kali berkomunikasi adalah word of mouth. Karena dari mulut ke mulut, antar guru atau cerita, kemudian antar kolega mereka cerita, dan itu akhirnya orang betul lebih penasaran karena ketika dia mendapatkan saran ataupun mungkin apa ya arahan ataupun mungkin cerita seru dari orang yang mungkin yang kita percaya, itu akan lebih membuat ya rasa penasaran dan akhirnya orang mau memutuskan datang ke besar itu jadi lebih yakin karena kan dia itu. Dan fun fact-nya ke besok di bulan Januari Februari itu hampir lebih dari 20 SMP di kota Depok Jawa Barat itu hampir semua ya kan. Alasannya bukan dari kurikulum, bukan karena sosial media. Jadi benar-benar sosial media kita itu ada 10% dampaknya terhadap fasilitas. Kenapa saya bilang 10%? Rata-rata yang mengambil bisa kita mencari karena dari Instagram itu pertama penelitian, kedua adalah anak-anak kampus yang mencari tempat camping ground untuk makan. Dan cuma itu kan. Gitu. Orang mau dibanding rata-rata justru tahunya dari berita. Karena rata-rata masuk dibanding itu orang-orang tua. Mereka tidak menggunakan sosial media, tidak cek di Instagram dan lain-lain. Mereka justru bacanya di sosial media, di berita-berita, portal-portal berita, gitu, seperti itu. Jadi memang kita sudah membagi-bagi market kita itu sebenarnya gimana sih gitu. Media sosial kita itu mungkin memang banyak yang bilang, wah konten ini sekali hanya gitu-gitu aja, hanya gitu-gitu aja gitu. Memang bukan secara
memang mungkin secara sengaja memang konten kita seperti itu, tapi itu memang tidak sejalur dengan apa yang memang market pemerintah itu butuhkan gitu. Bahwa memang ketika kita takutnya kita melakukan umpan terlalu cantik akhirnya kita viral, itu orang akan kecewa. Jadi saya datang ke komentari, apa gitu nggak ada kegiatan apa yang kita lakukan, nggak ada kenal. Itu yang paling besar adalah dari mulut ke mulut. Tadi kan di-mention ya Mas, kalau orang tua itu biasanya baca dari berita ya. Itu biasanya kalau seperti stasiun TV, koran atau artikel gitu, kalau kepentingan sehari ini buat apa sih Mas sampai bisa masuk berita kayak gitu? Nah, berita itu kadang bukan dalam artian gini, ada berita kutipan, ada berita yang langsung ataupun ada berita yang di-highlight. Berita kutipan itu adalah biasanya satu berita itu dia akan mengutip dari berita lainnya. Jadi kalau teman-teman notice bisa, jadi berita itu berasal dari teman-teman, tapi nanti dia di demo juga muncul, mungkin nanti di berita portal lainnya, mungkin di berita satu itu juga muncul dengan versi yang hampir sama. Itu biasanya berita kutipan. Biasanya berita-berita tersebut itu datang dari press release dari antara kementerian ataupun dinas-dinas. Jadi misalnya kita mencari ditunjuknya oleh Bapak Menteri itu biasanya dari situs-situs website-nya instansi. Kemudian dikutiplah oleh portal berita, dikutip dari website tersebut. Kemudian dari itu muncullah kutipan lainnya. Kemudian kalau di portal berita yang kita hire itu adalah ketika dia memang datang ke Pendensari, kemudian memang ada maksud dan tujuan kenapa kita itu meng-hire itu wartawan tersebut. Salah satunya misal karena kita perlu promosi, karena kita perlu adanya yang mungkin biar itu dikenal lagi begitu. Nah itu kan kadang memang sesuatu yang perlu juga kita perlukan untuk meningkatkan kredibilitas kita. Bisa Pendensari sendiri pernah nggak sih promosinya lewat influencer gitu? Secara tidak langsung pernah. Kita di 2021 saat COVID itu ada Atta Halilintar sama Aurel itu datang ke kita, dan ya memang kita juga tidak berharap banyak sih, dalam artian mereka datang saat COVID. Memang tidak ditutup gitu loh, maksudnya tidak memberikan dampak yang besar juga gitu, karena kita percaya influencer itu dia punya waktu efeknya. Dalam artian gini, apa hal itu dari Pendensari, aku mau kita sama Pendensari, nanti lagi COVID ya, mungkin 3 minggu lagi. Dalam 3 minggu kita rasa dia sudah tidak tahu Pendensari gitu loh, karena dinamika kita berbicara influencer, dia hanya akan menginfluence itu hanya kurang lebih ya tidak lebih dari 1 kali 24 jam gitu loh. Karena mungkin dalam hitungan berapa jam dia udah ganti tempat lagi, dia udah ganti konten lagi, dan orang yang mungkin sebelumnya ini apa sih tadi bagus, tiba-tiba dalam 2 jam orang sudah ganti ya, buru-buru cantik ya, buru-buru aja kayak gitu. Jadi ada dinamika lebih cepatnya, dan ketika COVID seperti itu ya kan sama-sama tahu bahwa ya orang tidak dikumpul di dalam rumah, ya gimana cara dia mau liburan, mau kita undang Kim Jong Un pun kayaknya juga nggak ada tuh yang akan mau komentari dengan COVID ya. Jadi itu seperti itu. Kemudian kemarin di 2024 kemarin ini tanggal 31 Oktober kita kebetulan berkolaborasi dengan BCA, dia membawa teman-teman yang punya followers besar di BCA-nya. Nah, tugas mereka adalah membuat video, membuat vlog, kemudian kegiatan wisata Pendensari, dan lumayan besar juga viewersnya. Memang sebenarnya itu ya tidak yang sampai jutaan, tapi menurutku udah sampai puluhan ribu, menurutku udah cukup. Jadi kita perlu kajian juga dari itu. Mungkin Mas berarti terima kasih atas jawabannya dari kita dari A, B, C, D, N yang dari tadi juga cerah sampai sekarang hujan. Luar biasa. Ya, terima kasih atas jawabannya. Ya, maaf nggak waktunya ya. Ada Mas, terima kasih. Oke. Nah, teman-teman, itu dia hasil wawancara kami dengan salah satu pengelola di Desa Wisata Penting Sari.
Saya Dava Fadilan Rizal. Saya Istri Pratiwi. Dan saya Janitra Naraswari. Kami dari kelas C pamit undur diri. Dadah. Terima kasih semuanya.